Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam ngopi Rabu malam yang ke-112. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang peristiwa yang setiap tahun selalu jadi persoalan, jadi masalah, selalu diperdebatkan dan selalu menimbulkan isu baru. Tetapi kita tidak akan membahas apapun itu yang berkaitan dengan politik lah, atau sejarah yang sebenarnya itu seperti apa, karena ini mutasyabihat, debatable, itu akan panjang. Paling kita bisa melakukan penilaian-penilaian saja yang bersifat asumtif atau sementara. Kita akan mengungkapkan kesan setiap orang, kesan kita maksudnya, mengenai film Pengkhianatan G30S PKI. Kelas 3 SD itu dengan teman-teman dalam satu ruangan di kelas. Itu kelas tuh ada sekat tuh dibongkar tuh, dijebol gitu. Jadi aula gitu kan. Itu belum ada Infokus. Ya, belum ada Infokus. Kalau tidak salah. Itu nontonnya pakai apa sih juga lupa. Tapi kayaknya sih masih pakai apa sih? Pakai proyektor tapi bukan Infokus aja. Mungkin saya lupa waktu itu. Kemudian kami siswa SD itu yang disuruh nonton dan berjubel-jubel, panas kan kelasnya waktu itu, kelas. Jadi ruang kelas saya tuh bukan lantai tapi tegel gitu. Jadi ada yang kebagian karpet, ada yang enggak gitu. Bukan karpet juga sih, kayak semacam terpal kalau nggak salah. Kemudian kami tuh diberi snack, buras gitu-gitulah. Ada buras, ada jajanan pasar. Pokoknya gitulah. Sampai kelas berapa ya saya juga menerima jajanan seperti itu gitu. Jadi oleh sekolah tuh dibagikan. Nah, bicara soal kesan, jujur ya, karena waktu kecil sepertinya saya tidak memiliki kesan apapun gitu melihat film itu gitu. Maksudnya tidak punya kesan tuh gini. Itu film ditonton ramai-ramai, kemudian dengan isu yang saya dengar mengerikan gitu tuh. Ketika ditonton ya memang menakutkan gitu bagi anak kecil gitu kan. Iya, maksudnya setelah nonton itu tuh Abang nggak yang ini apa sih gitu tuh, ini apa gitu, cuma iya takut aja gitu. Takut, kemudian melihat adegan-adegan yang mengerikan, yang menyeramkan, ya orang dilindes tank baja gitu-gitulah gitu kan. Kemudian yang bikin ngeri tuh ya musiknya, musik sampai ya setelah nonton juga kan tidak seperti kita yang kemudian misalnya nonton di bioskop atau kita nonton gitu ada nobar gitu, setelah nobar kemudian dievaluasi gitu kan, nggak ada kan anak SD waktu itu. Jadi pulang tuh ya pulang aja gitu, seingat saya ya gitu. Nggak tahu, barangkali ada teman-teman saya juga yang dulu pernah ikut nonton, kalau masih ingat ya waktu SD begitu. Dan setelah pulang tuh ya enggak, waktu itu enggak. Tetapi sebelum kelas 3 SD itu saya kan belum di sini gitu. Saya masih di Banten gitu, masih di Merak itu kan. Oleh orang tua itu saya nggak boleh main jauh-jauh sebelum nonton film itu ya karena isu ini nih. Saya pokoknya main tuh nggak boleh jauh. Ketika menyebut nama PKI itu nggak boleh gitu.
main dari sini ke teras rumah aja itu nggak boleh gitu, keluar gitu kan nggak boleh, pokoknya harus di rumah gitu, main tuh di rumah sampai teras, di luar teras nggak boleh gitu. Nah itu saya TK tuh saya tahun 98, TK tuh 98, kemudian 99 kan SD kelas 1. Umur saya masih muda banget ya. Itu kesannya mengerikan ya, anak kecil disodori film seperti itu tuh bagi saya sih memberikan dampak yang ya kemudian ya di ketika saya tumbuh gitu, ketika saya dewasa gitu, kemudian mendapat pengetahuan dari itu masalah ya setelah pertama ya takut enggak takut, iya barangkali di jalan ketemu PKI, barangkali ada pembunuhan serupa. Iya, mobil itu sih dulunya tuh ini aja, kalau ada mobil jeep paling ya itu disangkan mobil culik itu. Jadi pokoknya harus langsung pulang ke rumah, nggak boleh main itu. Kesannya takut kalau saya. Ya kalau kesan ya kalau misalnya setelah nonton itu kesannya apa ya, nggak ada kesan apapun sih sebetulnya, ya takut itu kesan. Iya takut ngeri gitu tuh, ngeri serem. Anak kecil kalau terngiang-ngiang sih enggak sih, cuma enggak, takut aja, takut nggak paham Parno enggak dikatakan oleh orang tua. Jangan ngomong PKI, jangan ada lagi ninja gitu tuh. Nah ya pokoknya gitulah ya, ribut gitu tuh pokoknya. Bukan Hattori tapi ya. Iya pokoknya jangan main jauh-jauh aja, jangan main jauh-jauh, jangan kemana-mana nanti diculik gitu. Tahun ya kalau nonton itu berarti 2000 sekian ya. Itu di stop tuh tahun berapa sih film tuh, nggak boleh ditayangkan lagi. Iya kayaknya itulah ya, kalau nggak saya kelas 3 apa kelas 2 lah gitu, berarti masih 99 kelas 1 ya. Gitu sementara itu ya kesannya. Iya. Oke. Ya kesan pertama nonton film pemberontakan G30 SPKI. Saya malah nggak ingat sama sekali kapan saya nonton itu. Nggak ingat sama sekali. Tapi kayaknya pernah nonton sama sepupu, kayak saudara-saudara gitu. Bukan di sekolah. Sekolah bikin nggak acaranya? Enggak kayaknya, cuman pembagian susu dan itu aja tuh yang ingatnya, susu terus jajanan gitu kan. Kalau tiap pulang Oreo, sambil nyanyi-nyanyi. 30 September pembagian snack. Iya, hampir tiap hari malah pembagian itu. Dapat ya. Jam istirahat lah dibagikannya tuh kalau nggak salah. Ya nggak tahu ya aku. Sampai balik lagi kan biar dapat susu 2 kali. Tapi aku nggak gitu. Terus yang teringat tuh ketika adegan yang disilet-silet, yang kayak gitu aja, itu sampai sekarang keingetnya. Terus yang pas penyiksaan setelah penculikan itu, nah itu yang masih keinget. Nah ketika ditonton lagi sekarang ya jadinya lucu ya, filmnya begitu. Malah apa ya, aneh. Seperti tidak masuk akal. Iya, banyak yang nggak masuk akal malah. Tapi ngerasa takut nggak saat itu? Pas saat nonton aja, mungkin abis nonton biasa lagi. Karena lebih ke ngantuk. Nontonnya lama, terlalu panjang kan, ngantuk jadinya. Oke, nggak apa-apa, kemasannya berbeda. Itulah yang kemudian di misalnya jenjang SD-nya sama, kelasnya misalnya sama-sama kelas 3, kelas 4,
tapi di tahun yang berbeda rasanya beda juga. Ya, ada yang serius, ada yang takut, ada yang berpikir macam-macam dan lain-lain. Maksud peristiwa yang berlangsung saat itu ketika nonton juga berbeda. Apalagi? Udah. Udah cuma gitu aja. 5 menit belum 1 menit kok. 2 menit kan? Jangan-jangan Is nontonnya itu berarti cuma 5 menit pertamanya mungkin. Dia menonton cepat. Menonton cepat. Atau Nggak terlalu nyimak kayaknya ya. Nonton les tidur, nonton lagi tiduran. Bisa jadi gitu. Iya kayak gitu terus. Jadi adegan-adegan yang ditangkap itu ya Kilasan-kilasan sesadarnya aja gitu. Sadarnya pas adegan ini ya ini gitu. Ya alurnya nggak ketemu ini ya. Ya enggak. Ya terlalu panjang juga. Soalnya kalau nontonnya berdua pacaran aja nggak ada yang nonton sampai 4 jam. 4 jam setengah. 3 jam aja tuh ngantuk. Tidur. Ngantuk. Cuma itu ya luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa. Kalau pengalaman saya nonton, kalau tadi Iis misalnya, Uyung maksudnya, dia ada acara nonton bareng di sekolahannya. Saya dulu juga ada, ini sebelum masuk ke ranah nonton PKI ya. Cuma bukan film-film kayak gitu, film-film apa sih ya, film-film yang sesuai dengan umur gitu tuh, anak-anak lah. Amrin Membolos, masih inget sih waktu zaman-zamannya sepatu roda itu kan. Nah itu. Nah, tapi kalau peristiwa pertama kali ketika saya nonton G30S ini, nggak inget betul. Kalau untuk masa kecil ya, kalau untuk masa kecil remaja itu nggak inget betul. Apakah SD itu saya inget nonton di TV atau enggak, meskipun udah nggak ditayangin lagi kan, tapi kan kadang-kadang TV swasta kan masih sok-sok nayangin gitu. Nah itu seinget saya pernah, cuma nggak inget waktunya kapan. Dan belum begitu ada kesan yang bagaimana karena kan ketika saya nonton itu kan karena saya ngerasa itu bukan apa sih, nggak sesuai dengan umur saya dan nggak menarik gitu kan, dan nggak disuruh orang tua untuk tonton tuh ke zaman PKI dan lain sebagainya, enggak gitu. Jadi ya udah akhirnya nggak tertarik, lebih milih nonton Doraemon gitu kan. Nah namanya Doraemon. Udah lama kan. Nah lalu ketika akhirnya saya yang betul-betul nonton itu ketika mahasiswa, ketika kuliah, sengaja nonton sendiri itu, nggak ada acara apa-apa. Kesan yang pertama itu apa ya, kagum pertama dengan durasinya yang cukup panjang, dan nggak tahu itu film dengan durasi terpanjang, film fiksi durasi terpanjang di Indonesia atau enggak, saya nggak tahu ya, belum ada datanya, karena sejauh ini ya itu yang menurut saya paling panjang ya, 4,5 jam. Bahkan film luar pun amat sangat jarang, dan ini juga prosesnya cukup lama, 2 tahun. Terus kemudian sutradaranya juga Arifin, dia berangkat dari teater dan sebagainya, cukup meyakinkan saya untuk nonton itu gitu loh. Menghabiskan dana 800 juta yang untuk saat itu tuh, tahun segitu tuh besar banget gitu ya, karena disokong juga kan. Nah ketika saya nonton itu, kesan pertama yang apa ya, yang pertama ajalah awal-awal film itu udah kecium gitu loh, udah kecium hawa-hawa gimana ya, menegangkan, menakutkan, horor gitu loh, horor lah lebih tepatnya, itu horor gitu loh. Musiknya itu, ilustrasi musiknya meskipun jadul tapi sangat berhasil gitu loh, menyentuh, menyayat gitu. Mungkin meskipun klasik ya, musik-musik yang begitulah, tapi tuh saat itu tuh ditambah kualitas gambar yang saya tonton juga kan nggak seperti sekarang yang high definition gitu kan, masih seadanya, tapi itu menambah unsur kehororan itu gitu loh. Terus kemudian adegannya juga kan banyak yang malam juga. Nah terus saya perhatikan detail-detail tiap adegannya juga. Ini yang saya salut sama saudaranya, dia berhasil membangun adegan itu sedemikian rupa hingga membuat semacam kepercayaan ke yang nonton gitu loh. Contoh banyak adegan-adegan yang pengambilan gambar yang
bukan close up ya, kalau close up kan jarak dekat wajah gitu, tapi apa sih, shoot jarak dekat gitu loh. Misalnya rokok di situ kan nggak ini ya, banyak banget adegan ngerokok gitu loh, rokoknya terutama pas rapat PKI ya, Aidit, itu rokok terus, dan rokoknya itu nggak semata-mata cuma sebagai aksesoris untuk gitu loh, tapi beneran, dan itu tuh banyak banget pengambilan adegan, ya itu ketika main rokok lah, dan itu ketika nganu ke asbak, matiin ke asbak, itu detil-detil adegannya tuh bener-bener jelas gitu loh, itu baru dari rokok. Terus kemudian pengambilan detil adegan, detil-detil wajah itu juga sangat sering, terutama pas rapat-rapat ini ya, pas rapat-rapat PKI ya sebelum eksekusi, itu banyak itu detil-detil gimana gelisahnya mereka, gimana cemasnya mereka, gimana gitulah, dari wajah lah, dari hampir seluruh tubuh tuh, bahasa tubuhnya tuh bener-bener apa ya, ditampilkan lewat visual di film itu gitu loh. Itu yang menambah unsur ketegangan juga. Terus kemudian ya yang paling apa ya, yang paling klimaks itu ya tentu pas adegan penculikan ya, karena di situ kan bener-bener apa ya, karena apa ya, dari apa, jenderal-jenderal dari keluarga yang rukun, bahagia, anak-anak, terus kemudian tiba-tiba prajurit masuk dan itu bawa senjata, bahkan ada adegan yang dia tuh sampai nembak-nembakin segala, meskipun itu kan sebenarnya nggak perlu amat ya, wong cuma lawan segitu kan, kita nggak usah pakai senjata juga kan, meskipun itu protokoler ya, mungkin bawa senjata, tapi itu berhasil membuat apa ya, membuat mental saya tuh ikut tertekan gitu loh saat itu kan, dimana jenderal-jenderal tersebut juga kan tidak dikasih waktu untuk salin pakaian, masih pakai pakaian tidur, udah langsung ikut gitu kan, terus anak-anaknya pada teriak-teriak bapak begitulah. Nah saat itu terus kemudian ini lagi apa, terus kemudian pas udah pada nyampe itu kan apa, itulah kemudian apa sih, saya ngerti lagu Genjer-Genjer itu kan. Saya nyari tahu tuh sebelumnya tuh pas nonton itu kan, oh ini jadi lagu Genjer-Genjer bahasa Jawa gini. Saya nanya ke ibu kan, Genjer tuh sebenarnya apa, kan sayur ternyata kan. Mulanya kan nggak ngerti. Loh ini gimana sih? Kok lagu tentang sayur? Tapi kok kesannya kita nih kesannya nih horor aja gitu loh. Genjer nih, wah PKI sesat, anti Tuhan dan lain sebagainya gitu loh. Padahal itu persoalan cuma lagu tentang sayur gitu loh, tentang ya, bagaimana sayur itu, ya nggak begitu paham, saya nggak begitu ngulik liriknya ya, tapi tahu lirik awalnya kalau ada apa sih, ibu-ibu bawa ini ke pasar dijejer-jejer gitu kan gitu loh. Nah itu saya ngerasa lagu ini mestinya indah, tapi kok ternyata karena masuk ke adegan-adegan pas pembunuhan itu akhirnya jadi tidak indah lagi gitu loh. Jadi ya sampai terlarang juga kan, sampai sempat ada ini juga apa, lagu yang dilarang sih karena lagu favoritnya PKI gitu kan. Ya itu sih kesan, kalau untuk kesan secara umum, secara keseluruhan horor, terus cukup apa ya, cukup membuat saya menegangkan, tekan. Dan karena saya juga pernah tuh pas tadi tur SD itu main ke Lubang Buaya kebetulan. Nah lihat Lubang Buaya itu, ya dulu kan nggak ngerti Lubang Buaya, kirain ada beneran, kirain tuh ada buayanya. Oh kayaknya menarik nih kan, lihat satwa-satwa, lihat reptil, itu Lubang Buaya. Tapi lubangnya tuh rapih gitu loh, lubangnya ya mungkin udah udah dirapihin ya. Terus ada lampu warna merah nyorot, itu tuh masih inget. Terus ada apa sih, ada patung-patung apa sih dia namanya itu, diorama bukan diorama ya, kayak begitulah gitu kan. Lihat jenderal-jenderal, terus ada dialognya antara apa, jenderal-jenderal dengan PKI-nya. Ya itu sih paling kesan saya nonton film PKI. Karena sudah mahasiswa, jadi masuk ke wilayah estetika. Ya. Mungkin juga pikiran tentang politik, sejarah. Betul. Jadi SD-nya nggak ngalamin nonton. Lupa inget Kang, karena itu tadi kan. Tapi tahu tentang film itu tuh tahu, cuma pernah nonton atau enggak saya lupa inget gitu tuh.
apakah ketika itu DV, ya yang jelas nggak pernah nonton sampai habis gitu aja sih pas SD itu. Dan iya nggak pernah nonton sampai habis. Dan kalau nggak salah ada versi yang dipotong apa ada yang nggak versi full gitu tuh dulu tuh. Ya nggak tahu ya saya, karena mungkin untuk menyingkat durasi yang terlalu panjang. Sama ini dulu tuh sempat apa sih? Ini kalau untuk apa? Dulu tuh sampai sempet apa sih? Pas zaman-zaman sekolah tuh, karena tahu PKI gitu. Jadi lihat logo-logo Palu Arit gitu tuh. Kalau mungkin kalau dulu kan takut ya, tapi pas zaman remaja tuh kayak merasa keren ini. Iya, tak jadiin wallpaper HP gitu tuh, serius. Logo-logo PKI, logo-logo Nazi. Terus teman ada yang nyeletuk, "Kamu nanti ditangkap polisi loh." Ah, masa sih, kenapa emang gitu kan, tangkap polisi. Udah saya ganti terus tuh. Ya karena nggak ngerti kan, emang kenapa ini? Nggak berani nanya orang tua juga. Iya, desas-desusnya tuh kuat. Ya. Udah sih, yang jelas saya salut sama sutradaranya. Terlepas dari hal-hal politis itu ya, saya salut sama sutradaranya. Dia membawa penceritaan ini ke dalam bentuk visual tuh, saya rasa berhasil gitu loh. Saya bingung mau cerita dari mana. Dari TK nggak? Dulu itu nggak musim. Orang mau sekolah aja udah untung. Sekarang kan rebutan orang sekolah. Dulu orang mau sekolah aja udah untung. Tetangga saya itu kelas 5 sudah DO. Udah cukup. Baca tulis bisa udah cukup. Nggak sampai dapat ijazah. Gitu. Udah untung sekolah juga. Sebelum nonton film itu, saya beberapa kali nonton film anak-anak, tapi juga yang menyedihkan, film Hari Hanggara, anak tiri yang disiksa. Tuh. Makanya ada lagu. Jadi oleh bapak kandungnya yang menyiksa itu. Jadi bapaknya menikah lagi, dia masih kecil, dan itu ya nobar di kelas itu. Bayar berapa dulu tuh? 5 perak apa 10 perak gitu. Udah ya. Jadi jauh sebelum itu disuguhi yang dramatis lah. Sampai kemudian nonton film itu, kalau itu kayaknya digratiskan, saya lupa juga. Digratiskan, semua dikumpulkan di kelas 6. Tapi saya saat itu seingat saya kelas 3 atau kelas 4. 2 atau 3 hari sebelum nonton film itu, semua siswa matanya, pikirannya, omongannya tertuju pada satu orang yang dituduh sebagai anak PKI. Tuh. Itu sekelas dengan saya, anak itu, laki-laki. Itu jadi sebelum nonton film itu sudah jadi isu di luaran, di sekolah itu sudah berkembang, ini anak PKI. Bapaknya anu dulunya, dan itu segala perilakunya itu selalu dikaitkan dengan mbak. Gitu. Diana kalau pantas anak PKI, dia gini pantas anak PKI. Gitu. Sampai kemudian ketika nonton film itu dia nggak datang, dia nggak hadir, gitu. Dia nggak tahu kemana gitu. Yang jelas mungkin itu jadi akumulasi kan. Iya, jadi bukan introvert malah dia. Jadi ekspresinya jadi nakal. Anak itu nakal. Jadi sebagai bentuk perlawanan dari seluruh ya kalau iya tuduhan. Rumahnya dekat sekolah lagi. Gitu loh. Itu tuh rumahnya yang itu kan ngeri gitu loh. Karena saat itu kami juga nggak paham yang disebut PKI itu apa gitu kan. Tapi yang jelas PKI itu jahat. Nah, intinya PKI itu jahat. Jahatnya seperti apa? Baru terjelaskan di dalam film. Oh, filmnya gini. Oh, PKI itu suka bunuh orang, suka ini. Cuma secara keseluruhan saya mendapat gambaran bahwa pada zaman itu, pada tahun 65, situasi begitu bukan mencekam, bukan cuma itu ya, begitu susah. Hampir semua orang sengsara gitu pada tahun itu. Beras susah, sembako susah gitu kan. Kemudian pergaulan juga terbatas. Kemudian saya saat itu berpikir ya karena kesan saya ya,
saat itu berpikir bahwa Soekarno tipe orang yang tidak tegas. Wah, ini presiden nggak tegas ini, asumsi saya saat itu. Karena kelas 3 saya sudah baca buku Soeharto yang covernya merah itu. Iya, aku juga. Itu loh, itu saya udah baca itu, saya udah baca tentang Soeharto. Cuma saya juga bertanya-tanya saat itu ya, kok Soeharto nggak ada jelek-jeleknya sih di buku itu? Kan sebagai manusia biasa pasti ada jeleknya, kok nggak ada di situ buku itu? Tapi ya sudah aja gitu kan. Toh saya nggak punya kepentingan dengan Soeharto gitu loh. Termasuk yang saya ingat betul betapa yang namanya Gerwani itu yang suka nyilet-nyilet wajahnya jenderal. Nah, itu kan kesan ya. Yang namanya Gerwani itu yang darah itu merah, jenderal ngambil silet dari gedeg kan, diambil ya tertanam betul bagi saya, sehingga ketika berapa tahun kemudian saya membaca dan mendengar kata Gerwani, langsung teringat ke adegan itu, adegan silet gitu. Gerwani. Kemudian saya kagum kepada Soeharto yang hampir jadi dewa penyelamat kan, dewa penolong di film itu. Dia yang membereskan seluruh